Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Solih dan Solihah hari ini? Semoga Solih dan Solihah beserta ayah dan bunda di rumah selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Kembali lagi dalam video pembelajaran bersama Ibu Bunga. Nah, Solih dan Solihah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baik jika kita berdoa terlebih dahulu ya. Hands on pray and bend my hand. Let's pray. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Robbal Alamin. Alhamdulillah, terima kasih Solih dan Solihah yang sudah berdoa bersama Ibu Bunga. Baik Solih dan Solihah, pada video pembelajaran hari ini Ibu Bunga akan mengajak teman-teman untuk mencari tahu tentang apa ya? Yuk langsung saja kita simak video pembelajaran hari ini. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang wujud benda. Nah, sebelumnya Ibu Bunga mau bertanya untuk Solih dan Solihah, siapa yang masih ingat pengertian apa itu benda? Iya, benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Nah, sekarang apa itu wujud benda, Solih dan Solihah? Ada yang bisa menebaknya? Nah, setiap benda pasti memiliki wujud loh, Solih dan Solihah. Wujud adalah isi dari suatu benda atau zat. Jika kita menyentuh atau memegang suatu benda, maka akan merasakan bentuk dan wujudnya. Nah, wujud benda ini terbagi menjadi 3 loh, Solih dan Solihah. Yang pertama, wujud benda padat. Yang kedua, wujud benda cair. Dan yang ketiga, wujud benda gas. Nah, kita akan membahas secara satu persatu ya. Baik, yang pertama adalah wujud benda padat. Benda padat adalah benda yang wujudnya padat dan mempunyai bentuk tertentu. Ciri-cirinya adalah yang pertama, bentuk dan volumenya tetap, menempati ruang, serta memiliki berat. Contoh benda padat diantaranya, yang pertama ada buku, lalu jam, lalu pensil, dan tas. Nah, teman-teman bisa lihat di sekelilingnya, pasti banyak sekali benda padat ya yang ada di sekitar Solih dan Solihah. Inilah contoh dari benda padat. Kemudian yang kedua adalah benda cair. Benda cair adalah benda yang memiliki bentuk yang tidak tetap, menyesuaikan bentuk sesuai tempat yang didiaminya. Benda cair mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Ciri-ciri dari benda cair adalah bentuknya berubah-ubah, menekan ke segala arah, dapat meresap melalui celah dan memiliki berat. Salah satu contoh benda cair adalah yang pertama, air. Air yang biasa kita minum atau kita gunakan untuk kebutuhan sehari-harinya ya, Solih dan Solihah. Lalu ada minyak.
ada susu, dan saus tomat. Nah, masih banyak lagi contoh benda cair lainnya. Kemudian, yang ketiga ada benda gas. Benda gas adalah suatu benda yang mempunyai volume dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Ciri-cirinya, bentuk dan volumenya berubah-ubah sesuai dengan bentuk wadahnya ya. Memberikan tekanan ke segala arah dan mempunyai berat. Tidak dapat terlihat dengan kasat mata, tetapi bisa dirasakan. Salah satu contoh dari benda gas yaitu yang pertama adalah uap dari asap pabrik. Nah, ini adalah sisa dari pembakaran pabrik. Lalu, asap kendaraan bermobil atau motor ya, itu merupakan contoh benda gas. Lalu, balon udara. Nah, udara yang ada di dalam balonnya ini merupakan contoh benda gas. Kemudian, tabung gas. Biasanya digunakan untuk menyalakan kompor gas ya, soli dan solihah. Nah, gas yang ada di dalam tabungnya merupakan benda gas. Lalu ban. Nah, udara yang ada di dalam ban ini merupakan contoh benda gas. Selanjutnya adalah angin. Angin merupakan udara dan udara merupakan contoh dari benda gas. Contoh yang terakhir adalah uap dari ketel air. Nah, uapnya merupakan benda gas ya, soli dan solihah. Nah, sekarang kita perhatikan gambar berikut ini ya. Di dapur, Dayu melihat benda-benda yang digunakan untuk memasak. Banyak pula bahan-bahan untuk dimasak, seperti bawang, cabai, minyak goreng, dan kecap. Perhatikan gambar dapur rumah Dayu berikut ini ya, soli dan solihah. Perhatikan dengan seksama. Nah, di dapurnya Dayu banyak sekali benda ya, dari mulai benda yang wujudnya padat, cair, hingga gas. Nah, soli dan solihah, kita sama-sama mengelompokkan benda yang ada di dapur Dayu ini yuk ke dalam benda padat, benda cair, dan benda gas. Baik, berdasarkan gambar dapur rumah Dayu, kira-kira benda apa saja yang termasuk benda padat? Bisakah teman-teman menemukannya? Iya, betul. Salah satunya adalah lemari. Lalu ada apa lagi? Iya, penggorengan. Lalu ada panci ya, soli dan solihah. Nah, ini merupakan contoh dari benda padat. Lalu sekarang benda cair. Benda cair apakah yang ada di dapur rumah Dayu? Iya, ada minyak, betul sekali. Lalu ada kecap dan saus. Nah, itu merupakan contoh benda cair yang ada di dapur Dayu. Sekarang benda gas. Ada tidak benda gas di dapur rumah Dayu? Ada ya? Iya, betul. Uap air dari teko air. Nah, kemudian ada lagi tidak? Ya, untuk menyalakan kompor gas, kita pasti membutuhkan tabung gas ya, soli dan solihah. Nah, tabung gas itu berisi gas yang berguna untuk menyalakan kompor gas dan merupakan contoh benda gas. Wah, hebat soli dan solihah, sudah bisa mengelompokkan benda berdasarkan wujudnya. Nah, ini hanya contoh saja ya. Jika soli solihah menemukan benda-benda lainnya yang ada di dapur Dayu, boleh silakan soli solihah tuliskan lagi di dalam kotaknya. Bagaimana soli dan solihah? Mudah kan ya materi tentang wujud benda kali ini? Tadi soli dan solihah sudah mencoba untuk mengelompokkan benda berdasarkan wujudnya. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Soli dan solihah tadi sudah berhasil mengelompokkan
benda berdasarkan wujudnya. Good job! Nah, sekarang tugasnya adalah silahkan Soli dan Solihah amati lingkungan rumahmu. Kamu tentu dapat menemukan benda padat, benda cair, dan benda gas. Tuliskan benda-benda tersebut di dalam kotak berikut. Ada di samping ya kotaknya. Nah, dikerjakan pada buku tematik tema 3 halaman 62. Lalu isi pertanyaan yang ada di bawahnya ya, Soli dan Solihah. Kemudian, jangan lupa untuk didokumentasikan dan dikirim melalui Google Classroom tugasnya. Baik, Soli dan Solihah, itulah materi pembelajaran pada video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa ya tugasnya untuk selalu dikerjakan. Terima kasih Soli dan Solihah yang sudah menyimak video pembelajaran dengan sangat baik. Kita akhiri dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya ya.